Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih, selamat Pesta Paskah. Semoga Paskah kali ini membawa pembaharuan dalam hidup kita masing-masing. Bersama saya Frater Markis dan saudara saya Frater Gire. Kami akan menemani saudara dalam permenungan Sabda Mingguan. Dalam permenungan kali ini kita akan awali dengan doa dan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih, ada baiknya kalau kita menyapa terlebih dahulu Frater Giri yang akan memberikan 1-2 pesan bagi kita, bagaimana Paskah dan bagaimana refleksinya tentang bacaan Injil hari ini. Frater Giri, Ya, Frater Markis. apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Bagaimana Paskah kali ini? Ya, menurut saya Paskah kali ini sangat menarik sekali untuk direnungkan dan juga direfleksikan untuk kehidupan selanjutnya. Apakah sudah siap untuk berbagi bersama? Sangat siap, Frater Markis. Saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Frater Markis dalam
sharing kali ini. Oke. Dari jawaban Frater Giri, kelihatannya sudah siap untuk berbagi. Bacaan Injil hari ini dari bacaan Yohanes dan berkisah tentang Thomas. Dari bacaan Injil hari ini, kalimat atau kata apa yang menarik? Baik, Frater Markis. Kalau melihat dari secara keseluruhan teks yang kita dengarkan tadi, menurut saya dari keseluruhan teks ini kata-kata atau kalimatnya sangat menarik. Tapi yang menurut saya paling menyentuh saya secara pribadi yaitu pada ayat ke-29 tadi, yang dimana Yesus memberikan responnya terhadap keraguan Thomas mengenai kebangkitan Yesus. Karena Thomas pada saat itu tidak mempercayai rekan-rekan rasulnya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, Yesus pada saat itu menampakkan diri kepada Thomas, dan Yesus mengatakan bahwa sebelumnya ia memberikan pertanyaan bahwa apakah karena engkau telah melihat aku maka kamu percaya? Dan Yesus langsung memberikan respon. Berarti kata-kata ini nanti akan berimbas hal-hal yang tidak relevan bagi kehidupan selanjutnya. Maka Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, secara logika kata-kata ini nanti akan sangat relevan dalam kehidupan orang-orang beriman selanjutnya, murid-murid Yesus selanjutnya. Berarti Frater Giri sekarang tidak melihat namun percaya. Ya, itu yang terjadi sekarang ini. Kata-kata Yesus sudah diaplikasikan, teraktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup keberimanan kita, seperti itu. Oke, Frater. Tapi ada yang mengganjal bagi saya nih. Apa itu, Frater Markis? Silakan. Kenapa Frater memilih ayat ini sebagai ayat yang ingin dibagikan kepada kami semua? Oh ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, bacaan ini sangat menarik dan sangat relevan dalam kehidupan keberimanan kita sekarang. Jadi begini, Frater. Secara logika, kalau misalnya Yesus tidak mengatakan hal tadi, dan kata-kata Yesus misalkan yang seperti ini. Berbahagialah orang yang melihat dan percaya. Nah, otomatis kalau kita mencerna kata-kata itu, jadinya kata-kata itu hanya mencakup orang-orang yang berada dekat dengan Yesus, murid-murid Yesus, dan juga orang-orang yang pada saat itu melihat kebangkitan Yesus. Itu kan, Frater. Nah, di luar itu misalnya orang yang tidak melihat, berarti mereka tidak percaya nantinya, mereka otomatis tidak beriman. Mereka tidak melihat dan otomatis nanti mereka tidak beriman pada Yesus. Tetapi kata-kata Yesus kepada Thomas tadi sudah mengantisipasi. Artinya Yesus sudah memperhitungkan dengan jelas kehidupan beriman selanjutnya. Bahwa kedepannya Yesus tidak terang-terangan menampakkan diri lagi kepada setiap orang. Tetapi Yesus sudah menampakkan kepada murid-muridnya, dan berita itu diberikan oleh kepada murid-muridnya kepada kita, misalnya kepada kita sekarang, dan kita menjadi percaya walaupun kita tidak melihat Yesus secara fisik atau secara kasat mata. Oh, berarti Yesus sudah mengantisipasi untuk orang-orang yang akan mengikuti Dia. Semacam saya sekarang. Ya. Saya tidak melihat, tetapi saya percaya. Iya, itu. Oh, berarti begitu ya. Berarti sesuatu yang keren ya. Ya, itu sangat keren sekali karena Yesus kan Tuhan. Oh, iya ya. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Bahkan ketika Yesus itu masih hidup dan ia sudah melihat kesengsaraannya di masa depan, dan ia sudah mengatakan kepada murid-muridnya juga bahwa ia akan bangkit. Nah, berikutnya, Frater, kalau kita misalnya berbicara tentang melihat tadi, kalau kita sandingkan dengan kisah Petrus dengan murid yang lain dalam bacaan perikop lain, ketika mereka masuk ke dalam kubur, pada saat itu kan Santo Petrus, ya Rasul Yesus, dia masuk ke dalam kubur dan ia melihat tidak ada apa-apa di dalam kubur kan. Ya. Nah, murid yang lain dia lari ke kubur itu, tetapi ia hanya menunggu di pintu kubur itu, tetapi ia kan tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Nah,
dalam Injil dituliskan bahwa ia percaya. Ia percaya, dan walaupun ia tidak melihat, Tetapi ia percaya. Tetapi ia percaya. Sangat jelas di situ bahwa ia tidak melihat, tetapi ia percaya. Nah, kata-kata inilah yang menurut saya sangat kena pada saat itu, karena ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada Thomas, otomatis kata-kata itu juga mengenai perasaan Yohanes pada saat itu. Karena ketika mereka berkumpul kan, Iya. mereka berkumpul pada saat itu, ada Yohanes juga di situ, otomatis karena mereka Para rasul kan berkumpul di atas. berkumpul di Ya. situ. Dan ketika Yohanes, murid yang lain itu, yang kita identifikasikan sebagai Yohanes itu, Yohanes, murid yang dikasih Yesus, pada saat itu ketika ia mendengar berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, menurut saya ia langsung mengingat pengalaman itu. Oh, pada saat itu saya tidak melihat ke dalam, tetapi saya percaya. Jadi menurut saya dia itu mengalami kebahagiaan rohani pada saat itu. Ia mengalami, merasakan sukacita pada saat itu ketika Yesus mengatakan hal demikian. Ada sesuatu yang lain bagi dia Iya, sendiri. ada sesuatu yang ada berbeda. pengalaman bagi dia sendiri. Kebahagiaan rohani. Kebahagiaan Itu, rohani. frater, menurut saya. Berarti yang ingin Frater bagikan kepada kita hari ini adalah berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Tetapi percaya. Ya, itulah frater. Poinnya di situ ya. Poinnya di situ. Baik Frater Giri, Ya, frater. terima kasih atas penjelasan yang sangat menarik. Terima kasih, frater. Tapi ada satu pertanyaan terakhir nih. Ya, silakan, frater. Dari bacaan Injil tadi, Ya. kira-kira relevansinya untuk kehidupan kita saat ini itu seperti apa sih? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya ya. Karena pasti kita kalau merefleksikan suatu bacaan Injil, pasti dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau menurut saya bacaan ini sangat relevan, sangat aktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya begini, kalau kita kemarin merayakan Paskah bersama-sama, entah di kapela, entah di paroki-paroki, kita berada pada suatu spirit yang sama, yaitu tidak melihat namun percaya. Nah, kita berada pada spirit yang sama itu. Nah, kata-kata itu tidak melihat namun percaya, sebenarnya kita harus aktualisasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan hanya berhenti pada perayaan Paskah saja, perayaan Natal atau perayaan-perayaan besar apa saja, tetapi dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti apa contohnya itu? Misalnya begini, frater, kalau yang sebagai frater itu ikut misalnya setiap hari di dalam komunitas atau di mana saja kita berada, dan juga sebagai umat beriman ada yang pergi misa setiap hari, tapi ada yang pergi misa setiap hari Minggu, dan juga nantinya ada di hari-hari raya besar. Nah, itu yang saya katakan tadi, tidak hanya berhenti pada hari itu saja, tetapi berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nantinya dengan bacaan ini juga kita tidak diajak untuk menjadi Katolik yang KTP. Apa itu Katolik KTP? Katolik KTP itu Katolik tunggu Paskah, misalnya seperti itu. Itu hal yang mungkin sangat pukulan telak bagi kita ya, untuk tidak menjadi seorang Katolik yang menjadi Katolik KTP saja, Katolik tunggu Paskah. Tapi kata-kata ini harus diaktualisasikan dalam kehidupan setiap hari kita, walaupun kita tidak percaya, walaupun kita tidak melihat, namun percaya. Nah, itu harus. Terima kasih Frater Giri yang telah membagikan hasil refleksinya yang begitu menarik dan mendalam. Dan satu poin yang saya tangkap dari pesan Frater Giri, yaitu kita tidak melihat, tetapi kita masih percaya. Itulah spirit yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi terima kasih Frater Giri. Sama-sama Frater Markis. Dan juga sahabat Skolastika Claretian yang terkasih. Semoga pesan yang disampaikan Frater Giri dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian permenungan kita kali ini dalam permenungan Sabda Mingguan. Nantikan edisi selanjutnya pada hari Minggu depan. Haleluya!